Oke, masih dengan Profesor Kartus. Berijasa, tapi jenius. Ya, kosmos. Kosmos bisa kita etimologikan sebagai susunan jaringan yang berada dalam lingkup ruang waktu alam semesta ini. Segala sesuatu atau bagian, baik materi tampak, seperti materi barionik yang tersusun dari susunan partikel penyusun, seperti partikel-partikel penyusun pembentuk planet, bintang, nebula, galaksi. Bahkan struktur filamen raksasa merupakan bagian dari kosmos. Ya, begitu pula entitas-entitas misterius seperti materi gelap atau energi gelap. Untuk mempelajari struktur sifat fisik, perilaku entitas-entitas di lingkup ruang waktu tersebut, para filsafat alam membentuk cabang ilmu kosmologi. Hingga saat ini, banyak teori-teori kosmologi yang telah dibuat. Beberapa di antaranya bahkan telah dibuktikan secara empiris dan nyata adanya, atau biasa disebut dengan aksioma, seperti halnya teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum merupakan salah satu wujud dari teori empiris, karena teori ini memiliki dalil pembuktian yang nyata, sangat kuat, bahkan telah dilengkapi dengan hukum fisika yang akurat. Selain teori atau hukum fisika, dalam fisika ada yang namanya postulat. Postulat merupakan asumsi atau perkiraan yang diakui dan dapat diterima secara logis untuk pembelajaran. Postulat umumnya dibuat untuk melengkapi prediksi yang sudah ada. Contoh, dalam relativitas khusus, Einstein memiliki dua postulat yang salah satunya berbunyi, jika dalam ruang hampa, kecepatan cahaya adalah konstan. Postulat ini dibuat karena Maxwell juga menteorikan perilaku yang serupa. Bedanya, Maxwell menurunkan kecepatan rambat gelombang elektromagnetik di ruang bebas. Tapi pada dasarnya nilai kedua teori tersebut sangat cocok. Sedangkan hipotesa atau hipotesis merupakan suatu analisis atau prediksi yang dibuat untuk suatu keadaan atau masalah. Meski nilai prediksi tersebut bisa benar atau bisa juga salah, hipotesis masih memerlukan validasi untuk pembuktian yang akurat. Tapi sebuah postulat akan tetap berlaku meski tanpa pembuktian. Ya, dalam fisika kosmologi ada sebuah hipotesis ilmiah yang menjelaskan tentang keadaan alam semesta ini, di mana hipotesis ini menjabarkan keadaan alam semesta yang sesungguhnya sama sekali berbeda. Hipotesis ini dikenal sebagai keadaan multiverse. Multiverse memungkinkan adanya alam semesta lain selain alam semesta yang kita tinggali. Namun, yang namanya hipotesa, keadaan ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Bisa salah atau bisa saja tidak. Hal tersebut juga berlaku bagi para ilmuwan-ilmuwan. Diketahui banyak ilmuwan-ilmuwan yang skeptis tentang teori ini, dan sebagian lainnya ada yang mengakuinya. Ya, seperti yang kita tahu, hingga detik ini tak ada yang mengetahui ada apa di ujung alam semesta ini. Batas terluar dari alam semesta yang dapat kita amati adalah wilayah Cosmic Horizon. Cosmic Horizon adalah batas alam semesta yang dapat kita amati. Saat ini, para ilmuwan telah mengkonstruksikan alam semesta berbentuk bola, di mana bumi kita berada di pusat kerangka acuan inersia pengamat, di mana jari-jari lingkaran tersebut memiliki nilai 46,5 miliar tahun cahaya, dengan panjang dari ujung ke ujungnya mencapai 93 miliar tahun cahaya. Diketahui, hanya di lingkar ini, kita dapat mempelajari perilaku fisik objek-objek kosmos. Di luar itu, hukum fisika kita belum mencapainya. Karena itu, teori tentang suatu yang berada di luar lingkup alam semesta pastinya berwujud hipotesa dan belum ada pembuktian-pembuktian yang empiris. Dan salah satu prediksi ilmiah yang hingga kini masih diperbincangkan adalah hipotesis alam semesta banyak atau multiverse atau alam semesta paralel. Hipotesis ini menteorikan bahwa bentuk alam semesta tidak hanya satu kesatuan, di mana di wilayah lain di sudut alam semesta ini diketahui ada wilayah-wilayah lain yang tak terikat dengan alam semesta kita, seperti halnya pulau-pulau yang tidak berkaitan dengan pulau lainnya karena memiliki objek pemisah, ibaratnya lautan yang memisahkan pulau-pulau dengan pulau-pulau lainnya. Hipotesis multiverse atau alam semesta banyak sebenarnya sudah diteorikan sejak era Yunani kuno, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Diketahui saat itu, seorang filsuf kuno, Anaximander, percaya
bahwa ada banyak dunia lain yang terpisah dengan dunia yang kita tinggali saat ini. Tapi tentunya teori tersebut hanya karya imajinatif seorang filsuf masa lalu yang tidak dilandasi dengan penjabaran yang terstruktur. Tapi berbeda dengan teori-teori multiverse modern yang berkembang selama beberapa dekade terakhir di abad 20 dan 21 ini. Sebut saja ilmuwan-ilmuwan modern terkenal seperti Stephen Hawking, Michio Kaku, Brian Greene, Marx Tegmark, dan lain-lain. Mereka bahkan pernah menyampaikan kuliah-kuliah umum tentang teori ini. Bahkan dua profesor terkenal saat ini, yakni Max Tegmark dari MIT dan Profesor Brian Greene dari Columbia University secara khusus tengah mendalami teori ini. Bahkan mereka telah mengusulkan skema klasifikasi yang dijelaskan dengan terukur, seperti Profesor Brian Greene. Dalam bukunya, ia menghipotesakan 9 jenis multiverse yang kemungkinan menyusun keadaan ruang waktu yang tidak kita pahami, seperti teori multiverse layer atau berlapis, inflasi, brand, cyclic, landscape, quantum, holographic, simulasi, dan ultimate. Ide-ide tersebut mengeksplorasi cara kerja bentuk ruang waktu, hukum fisika, dan struktur matematika yang dapat mengkonstruksikan keadaan multiverse. Ya, jika benar multiverse memang ada, keadaan multiverse kemungkinan akan terikat dengan prinsip antropik yang memungkinkan setiap alam semesta memiliki hukum fisika mereka tersendiri yang berbeda dengan alam semesta lainnya. Ya, sebenarnya penjabaran hipotesis multiverse sangatlah luas. Setiap ilmuwan umumnya memiliki skema penjabaran yang berbeda-beda. Contoh, Profesor Brian Greene dalam bukunya yang berjudul Hidden Reality. Pada bagian pertama, ia menjelaskan tentang kondisi Wild Multiverse atau alam semesta berlapis-lapis. Kondisi ini menjabarkan bentuk alam semesta yang terdiri dari layer to layer atau lapisan demi lapisan. Hipotesa ini menjabarkan jika alam semesta yang kita tinggali ibarat kertas raksasa yang bertumpuk, di mana alam semesta kita kemungkinan ada di sela-sela alam semesta lain, bisa di atasnya atau bisa di bawahnya. Tapi yang pasti, setiap layer atau lapisan alam semesta ada wilayah lain yang tak terikat ruang waktu yang disebut sebagai pemisah antar dimensi, yang bukan merupakan ruang vakum yang terbentuk dari ikatan partikel-partikel seperti yang ada di ruang waktu alam semesta pada umumnya. Ya, tahukah Anda, sebenarnya teori lapis demi lapis alam semesta mirip dengan teori bentuk alam semesta yang dijelaskan oleh agama-agama Abrahamik. Sebut saja Islam. Dalam Islam dijelaskan kemungkinan ada beberapa lapis langit di alam semesta ini, mungkin 7 atau lebih. Tak ada yang mengetahuinya. Ya, tapi meski teori ini sangat mirip dengan penjabaran yang disebutkan oleh beberapa agama Abrahamik, tapi teori kulit multiverse hanya sebatas teori yang belum ada pembuktian empiris. Entah benar atau tidaknya, hanya Tuhan yang mengetahui segalanya. Selain bentuk alam semesta berlapis-lapis, ada juga bentuk landscape alam semesta. Bentuk landscape alam semesta diteorikan mirip gelembung-gelembung. Setiap alam semesta akan berbentuk gelembung yang di dalamnya terisi ruang waktu 4 dimensi, di mana gelembung-gelembung tersebut mirip seperti pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. Dalam teori landscape, dihipotesakan terbentuknya Big Bang berasal dari tabrakan antar gelembung alam semesta ini. Ketika alam semesta saling bertabrakan, benturan energi dahsyat akan menciptakan Big Bang dan membentuk alam semesta baru yang saat ini kita tinggali ini. Ya, selain 2 teori di atas, ada 7 teori lain yang dijelaskan oleh Profesor Brian Greene dalam bukunya, seperti Cyclic Multiverse, Brand Multiverse, Inflation Multiverse, Quantum Multiverse, Simulate Multiverse, dan Ultimate. Profesor Kardus tentunya tak bisa menjelaskan semuanya dalam konten ini. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang alam semesta multiverse. Jangan lupa ya, like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Profesor Brian Greene mengabarkan